Seperti biasa, mulai saya absen terlebih dahulu ya. Raditya Prabajunio, Hadir Ibu. Muhammad Arkan Pati, Hadir Ibu. Andika Satya Aryaguna, Hadir Ibu. Ramdan Tri Fauzan, Ramdan nggak ada. Yuda Hafiz, Hadir Bu. Muhammad Nias Kamaluddin Rabbani, Nias nggak ada. Yeni Hesti, Hadir Ibu. Siti Nurlaila, Hadir Bu. Fikri Firmansyah, Hadir Bu. Muhammad Ferry Hidayat, Ferry nggak ada. Iva Aulia Azhara, Hadir Ibu. Raniyah Kamilah, Hadir Bu. Mardiana Saharani, Hadir Bu. Arum Nur Anggraini, Hadir Bu. Robert Ali Zain Musyafa, Hadir sorry. Bu. Raja Raffi Aryawira, Hadir Bu. Najwa Eka Putri, Hadir Bu. Alimah Alda Fuadiyah, Alimah nggak ada. Lailatul Istiana, Hadir Bu. sorry. Hadir Bu. Mando, Mando, Romanus Mando, Hadir Bu. terus Kayla Diandra, Hadir Bu. Cecilia Cheryl, Hadir Bu. Nanda Melandri, Hadir Bu. Jonathan Halomuan Simanjuntak, Hadir Bu. Aryo Alinugroho Singgi, Hadir Bu. Dea Permatasari, Hadir Bu. Jihan Alia Rahma Putri Irmawan, Hadir Bu. Muhammad Syahid Darmawan, Syahid nggak ada. Nur Fitri Hadir Ibu. Anggraini, Hadir Ibu. oke. Nur Fitri Anggraini, Hadir Bu. Nasya Putri Basalmah, Hadir Bu. Fatir Fairuzi, Hadir Bu. Teja Supraba, Hadir Bu. Muhammad Fatur Rahman, Hadir Bu. Muhammad Fadli Ihsan, Fadli nggak ada. Juan Wodi Romansa, Hadir Ibu. Nirmala Fauzia, Hadir Ibu. Jauza Akna Kamila, Hadir Bu. Julianda Jahid Mutakin, Zahrani Hafsah Paliandri, Hadir Ibu. Andi Muhammad Muhfahri, Hadir Bu. Nazwa Jelita Soleha, Hadir Ibu. Zefira Fiargita Dwi Putri Jalumang. Hadir Ibu. Oke, berarti di sini yang tidak hadir Ramdan, Trifauzan, Muhammad Nias Kamaluddin Rabbani, Ferry Hidayat, Alimah Alda Fuadiyah, dan Muhammad Fadli Ihsan ya. Eh, yang teman-temannya nggak ada kabar, Syifa? Tidak ada Ibu. Oke, Bu, izin Bu untuk Ramdan Tri Fauzan sedang join tadi lagi ada masalah soal internet soalnya. oke. Kita tunggu aja nanti. Em, Ibu, untuk Alda katanya lagi masih loading buat masuk Zoom-nya, Bu. oke, Ibu maaf Ramdan Trifauzan hadir Bu. oke. Ramdan aja ya. Iya Bu. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, kelompok yang presentasi sudah menyiapkan materi ya.
Sudah siap presentasi? Sudah, Ibu. Sebelum kalian presentasi, mungkin saya mau jelasin dulu tentang blockchain ini ya. Biar apa namanya, eh, nggak terlalu eh sorry. Oke, saya mau jelasin mengenai blockchain. Nah, jadi blockchain ini adalah teknologi yang memang banyak digunakan untuk apa eh, fintech ya. Jadi fintech-fintech yang kalian bahas kan kita lagi mata kuliah fintech ini banyak fintech-fintech yang apa, dalam teknologinya itu dia menggunakan blockchain. Jadi blockchain ini teknologi yang digunakan ya, termasuk oleh digital currency kayak cryptocurrency itu menggunakan teknologi yang sama dengan blockchain. Gitu. Jadi blockchain itu teknologinya, bukan mata uangnya. Jadi blockchain itu tidak sama dengan Bitcoin. Nah, gimana sih perkembangan dari blockchain? Blockchain ini itu bagian dari industri 4.0. Nah, industri revolution ini dimulai dari tahun 1784 ya, industri 1.0. Ini mulai dari mechanical weaving loom, water and steam power. Kemudian di 1870 ini industri 2.0. Ini mulai pertama kali produksi ya, pertama kali produksi mobil no, di industri 2.0 ini produksi massal menggunakan energi listrik. Kemudian di 1969 itu lebih berkembang masuk ke era industri 3.0. Di sini first programmable logic controller, di sini mulai otomatisasi. Jadi sudah mulai menggunakan elektronik untuk otomatisasi. Jadi otomatisasi ini dimulai di 1969 ini di industri 3.0. Kemudian di industri 4.0 ini berkembang sekarang ya, di mana semua sudah berbasis network gitu. Jadi based on cyber physical system linking real project with information processing, virtual object and process via information network. Oke, jadi ini adalah revolusi perkembangan industri dari awal banget dari tahun 1784 hingga saat ini. Nah, ini tren bisnis blockchain dari 2018 sampai 2030 eh, masih terus berkembang ya. Jadi blockchain ini pertama kali kan mulai di tahun 2018 nih. Irrational exuberance, few high profile success. Jadi ini masih pertama-tama makanya di sini masih belum banyak yang pakai nih. Eh, masih apa nominal investment di blockchain itu masih sedikit. Tapi makin ke sini makin banyak industri yang menggunakan blockchain ya. Dilihat dari pertumbuhan penggunaan blockchain yang semakin masif nih di tahun 2025 sudah eh, belum sampai 500 billion ya, cuma lebih banyak dari sebelumnya. Nah, ini sempat eh, apa namanya? eh mengalami penurunan nih, mengalami penurunan eh untuk growth-nya. Jadi growth-nya ini sempat turun. Yang apa? Yang garis ini kan growth-nya ini sempat mengalami penurunan di periode 2020 ya. Ini di masa COVID ya. Pasca COVID ini mulai sebelum COVID dia naik, tapi pas COVID nih 2020 turun, kemudian mulai naik lagi ini sekarang karena nominal yang diinvestasikan juga relatif besar ya. Di fase 2 ini larger focus investment many successful model. Udah banyak
perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan blockchain, udah banyak contoh-contoh atau model-model yang sukses ya, many successful models yang mereka berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar dengan blockchain ini. Dan di fase 3 nanti sampai 2030 ya, 2027 itu adalah pertumbuhan blockchain yang paling besar di 2007 sampai 2030. Global Large Scale Economic Value. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya bahwa Bitcoin itu tidak sama dengan blockchain. Jadi teknologi blockchain ini menawarkan paradigma baru bagi pelaku bisnis maupun individu dalam berinteraksi, di mana hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya transformasi dalam bisnis dan kondisi sosial masyarakat. Jadi eh, blockchain ini teknologi yang terbaru ya, yang ada sekarang yang eh, apa namanya baru, belum banyak yang menggunakan, tapi sudah ada model yang sukses. Contohnya Bitcoin. Bitcoin itu kan cryptocurrency yang menggunakan teknologi blockchain. Dan kita tahu berapa harga Bitcoin sekarang itu 1, sekian miliar. Satu Bitcoin ya, satu Bitcoin. Dan dijual fraction-fractionnya. Jadi kamu bisa beli sepersekiannya. Nah itu fractionnya gitu. Kemudian eh jadi seperti namanya ya, blockchain. Blockchain itu terdiri dari blok-blok-blok yang dihubungkan dengan chain gitu. Jadi ada blok nih ya, blok ini diisi informasi-informasi apapun termasuk transaksi. Kemudian informasi-informasi itu dihubungkan dengan chain, eh, kemudian dihubungkan dengan blok-blok yang lain dan itu tersebar gitu. Makanya namanya dia informasi sifatnya terdesentralisasi karena servernya itu ada banyak. Dia ada multi server gitu, tersebar di banyak server datanya. Nanti saya kasih contoh ya. Nah ini bagaimana blockchain bekerja. Blockchain ini kan tadi sistem penyimpanan informasi ini kayak buku besar atau eh, buku besar yang di akuntansi, general ledger. Sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini tadi sampai buku besar ya. Jadi ini adalah buku besar nih, buku besar, tapi dia dalam bentuk digital. Jadi dan terhubung dengan chain. Ini chain, ini chain, ini chain. Ini bloknya, blok yang isinya informasi. Terhubung dengan banyak chain. Dia blockchain ini eh, bloknya ini menyimpan informasi pada jaringan network yang terdistribusi yang masing-masing disebut node. Nah, setiap node ini mempunyai data yang sama.
Jadi data yang ada di sini, awal datanya ada di sini ya, awalnya ada di sini. Ini blok pertama. Kemudian dia eh, ketika ada penambahan informasi di blockchain tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah gitu ya. Itu karakteristik dari blockchain bahwa dia hanya bisa menambah data, tidak bisa menghapus, tidak bisa mengedit, tidak bisa memodifikasi gitu. Kemudian sistem ini berjalan sendiri, tidak punya pusat kontrol. Jadi tidak ada yang mengontrol servernya tuh nggak ada. Semuanya tuh punya ini. Semua server yang tersebar di dunia ini, mereka punya otoritas yang sama, gitu. Tidak ada yang punya otoritas lebih kuat kecuali nanti di private blockchain ya. Jadi ada nanti jenisnya private blockchain itu ada private, ada public. Kalau di public blockchain itu semua punya otoritas yang sama. Tapi kalau di private blockchain karena dia hanya eh, untuk organisasi tertentu ya. Jadi nanti eh, jenis blockchain yang private itu biasanya digunakan untuk organisasi pemerintah gitu yang hanya yang bisa mengakses ya hanya organisasinya dia aja gitu. Nah, network blockchain ini milik bersama. Jadi blockchain itu buku besar yang mencatat semua transaksi. Tapi transaksi tadi tidak hanya disimpan di satu tempat saja, kayak bank, tapi tadi dibagikan ke banyak komputer atau banyak server di dunia. Setiap halaman dari blockchain ini atau buku besar ini namanya tadi blok tadi ya, yang dirantai, dihubungkan, eh, eh, membentuk rantai blok atau blockchain. Nah, karakteristik dari blockchain ini yang pertama tadi desentralisasi. Eh, Karakteristik dari blockchain yang pertama adalah desentralisasi. Jadi kalau bank itu punya buku besar yang sifatnya terpusat, hanya mereka yang punya salinannya. Nah, sementara blockchain ini mendistribusikan ke semua orang yang ada di dalam jaringan. Tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan semuanya. Jadi di dalam blockchain ini tidak ada perantara seperti di bank. Semua itu punya akses yang sama. Kemudian tadi karakteristik yang kedua selain desentralisasi adalah immutable. Immutable atau tidak dapat diubah. Jadi ketika sebuah transaksi sudah dicatat ke dalam blockchain, nah blok itu akan menambah ke rantai yang sebelumnya. Sehingga transaksi itu tidak bisa diubah atau dihapus. Setiap blok ini punya namanya hash. Hash itu kayak sidik jari yang kayak kita kalau misalnya mau di handphone ini kan suka pakai finger itu namanya hash. Hash itu sidik jari digital yang sifatnya unik gitu. Hash kriptografi fungsinya adalah untuk mengamankan si blok itu. Gitu. Jadi ketika ada yang mau mengubah data di blok yang lama, maka hashnya akan berubah. Sehingga semua blok setelahnya itu akan menjadi tidak valid dan seluruh jaringan akan menolak perubahan ini. Makanya tadi sifatnya immutable ya, artinya tidak dapat diubah.
Gitu. Kemudian karena semua bisa punya akses yang sama, maka transaksi ini sifatnya transparan. Semua transaksi yang tercatat di blockchain ini dapat dilihat oleh semua orang yang ada di dalam jaringan. Gitu. Jadi akuntabilitasnya sangat tinggi. Tapi walaupun bisa diakses oleh semua jaringan, kita nggak tahu orang-orang itu siapa. Jadi meski datanya sifatnya transparan, identitas pelaku transaksi itu biasanya dilindungi dengan kriptografi dan hanya menampilkan sebagai alamat publik. Gitu. Jadi tiga karakteristik dari umum ya dari si blockchain adalah dia sifatnya terdesentralisasi, tidak dapat diubah atau immutable, kemudian transparan, informasinya bisa dilihat oleh publik, tapi siapa di balik informasi tersebut ya, identitas pelakunya biasanya terlindungi dengan kriptografi. Gitu. Nah ini eh, jadi nih kriptografi ini dikunci. Jadi kayak digital stamp tadi ya, digital fingerprint tadi. Blockchain ini sama tadi dengan buku. Jadi bukunya itu buku besar, isinya informasi yang sifatnya publik. Kemudian eh, eh, disegel informasi itu sama juga Bitcoin ya. Bitcoin ini menggunakan transaksinya itu eh, blockchain gitu, sehingga namanya kriptografi. Artinya apa? Artinya digital currency yang aman yang terlindungi dengan kriptografi, teknologi kriptografi. Nah, Bitcoin itu kan pakai teknologi kriptografi ya, timestamp kriptografi. Hingga data transaksi sifatnya kekal, tidak bisa diubah, dihapus, dan dikembalikan. Nah, komponen utama dari blockchain, ini ada 4 komponen utama dari blockchain. Yang pertama itu pasti datanya atau database-nya. Jadi atau distributed ledger. Jadi sistem catatan dengan konsep akuntansi tidak ada penghapusan atau modifikasi data. Jadi komponen utamanya pasti distributed ledger-nya atau database-nya, yaitu sistem pencatatan dengan konsep akuntansi, tidak ada penghapusan, tidak ada modifikasi data. Kedua, kriptografi. Data tadi, database tadi itu diautentifikasi, diverifikasi dengan kriptografi. Jadi kriptografi ini adalah sistem yang mengamankan data ini. Dia mengamankan data yang sudah dicatat menggunakan sistem kriptografi. Jadi seluruh transaksi yang tercatat itu aman, terautentifikasi dan terverifikasi. Kemudian komponen berikutnya dari blockchain adalah konsensus. Nah, semua pihak menyetujui dan memvalidasi transaksi yang terjadi. Jadi kan di sini kan ada nih, ada ini pihak 1, pihak 2, pihak 3, pihak 4, pihak 5, 6, dan seterusnya yang tersebar di berbagai server, ini punya akses yang sama. Dan semua bisa menyetujui dan memvalidasi setiap transaksi yang terjadi. Ketika ada penambahan di sini, maka di sini juga akan menambah, dan mereka juga bisa mengautentifikasi dan memverifikasi data yang ditambah di sini. Karena data yang ditambah di sini ini akan disimpan yang sama dengan data-data yang tersebar di server yang lain. Jadi server yang lain tuh bisa melihat penambahan data yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngehack ya, dia mau ngehack data di sini, maka data-data yang ada di sini yang di sini juga akan berubah. Terus pasti kalau misalnya ada yang berusaha merubah, dia akan melakukan penolakan. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau ngehack ya, hacker mau ngehack di sini, yang harus dia hack itu adalah ribuan server yang tersebar tadi. Makanya sulit untuk melakukan apa pembobolan ya kalau menggunakan cryptocurrency, kriptografi ini. Karena ada konsensus ini. Semua di mana semua pihak menyetujui dan memvalidasi transaksi yang terjadi. Kemudian
eh, smart contract komponen yang berikutnya. Jadi proses bisnis yang tercatat di blockchain ini tidak dapat dilanggar. Jadi ya karena sudah diautentifikasi, diverifikasi oleh semua server, semua blok yang tersebar di berbagai server di dunia, di ribuan server gitu. Jadi ini komponen utama dari blockchain. Nah, blockchain itu untuk apa aja sih manfaatnya? Eh, Kapabilitas blockchain. Kapabilitas blockchain dia bisa merepresentasikan aset secara digital, aset apapun ya, aset informasi, aset keuangan. Kemudian dia memudahkan pertukaran nilai, interaksi atau transaksi tanpa perlunya otoritas pusat maupun perantara, karena tadi masing-masing server bisa melakukan autentifikasi dan verifikasi. Kemudian dia juga bisa memastikan bahwa salinan data terdistribusi dan tidak dapat diubah ataupun dilacak. Nah, dan dapat dilacak. Ini kelebihannya, dapat dilacak ya. Data terdistribusi tadi ya ke semua nodes, ke semua blok yang ada di berbagai server tadi, itu terdistribusi salinannya, kemudian tidak bisa diubah, tapi bisa dilacak. Jadi bisa dilacak itu. Apa disimpan di di blok mana aja, apa aja informasi yang sudah tersimpan, yang baru tersimpan, itu bisa dilacak. Kemampuan untuk manajemen, menata kelola, dan melaksanakan kerjasama dan kontrak antar pihak. Em, jadi misalnya nih, apa, eh, gimana sih contoh transaksi dalam blockchain ya? Misalnya kita ambil contoh transaksi mata uang gitu. Bitcoin. Nah, misalnya awalnya itu adalah permintaan transaksi. Saya mau mengirim Bitcoin nih ke ke Siva. Kemudian tadi ada verifikasi. Verifikasi dari node-node yang sudah yang ada di sini nih. Masing-masing node ini memberikan verifikasi. Memverifikasi validitas transaksi. Apakah saya benar-benar memiliki satu Bitcoin yang akan saya kirim ke Shiva gitu. Kemudian oke, ternyata emang dia punya satu Bitcoin nih. Akhirnya dibentuklah blok, nambah blok di sini, nambah bikin blok. Dibentuk blok di sini. Berarti ini blok baru ya karena saya baru mau transaksi sama Shiva di sini. Bentuk blok baru di sini setelah sebelumnya sudah diverifikasi bahwa saya emang punya satu Bitcoin. eh, Nah, di sini dimasukkan transaksi satu Bitcoin untuk Shiba gitu. Nah, not khusus yang disebut miners atau penambang ini bersaing untuk memecahkan teka-teki matematika rumit. Penambang pertama yang berhasil memecahkan teka-teki itu berhak menambahkan blok baru tersebut ke blockchain. Jadi kalau ada yang mau nambahin blok lagi di sini, dia harus bisa ini memecahkan teka-teki matematika ini. Blok baru yang telah diverifikasi ditambahkan ke ujung rantai blockchain transaksi Andi ke transaksi saya, misalnya ini contohnya Andi nih, tapi transaksi saya ke Shiva ini udah resmi karena sudah terverifikasi dan sudah ditambah ke blok ujung rantai. Ini kan jadi sebelumnya ini udah ada blok sebelumnya. Blok-blok sebelumnya ini blok-blok yang sudah ada transaksi-transaksi sebelumnya saya mau nambah. Ya udah nambah di ujung nih. Nanti kalau ada transaksi lagi saya mau nambah lagi terbentuk blok baru lagi. Saya transaksi lagi terbentuk blok baru lagi. Nah, di sini ini menambah eh, blok-blok sebelumnya. Ada di ujung rantai blockchain. Sampai akhirnya semua memverifikasi, mengautentikasi bahwa ada transaksi satu Bitcoin kepada Shiva dari saya. Tuh.
ini kenapa sih pakai blockchain? Jadi dengan blockchain ini flow proses bisa menjadi lebih simpel karena tadi tidak perlu perantara, tidak perlu pihak ketiga, kemudian waktu proses juga akan lebih singkat, biaya jadi jauh lebih murah, distributed network ini menjadikan sistem lebih aman dan tidak bisa dihack karena tadi ada hash kriptografinya ya yang membuat dia lebih aman. Data lebih aman disimpan dalam bentuk hash hingga tidak bisa diubah, di-delete atau dikembalikan seperti semula. Privacy juga lebih terjamin karena konsep kriptografi tadi yang mengamankan ya semua informasi. Data mudah ditelusuri atau auditable, borderless, dan mudah dikoneksikan dengan sistem existing. Jadi, kelebihannya adalah keamanan yang tinggi, hilangnya perantara, dan transparansi, serta tidak dapat diubah untuk mencegah kecurangan. Tapi sebenarnya dia juga punya kekurangan nih, blockchain. Karena proses penambangan eh, seperti Bitcoin itu membutuhkan daya komputasi yang besar. Jadi saya pernah dengar podcast ya. Jadi kalau misalnya mau nambang Bitcoin tadi untuk apa namanya memecahkan teka-teki matematikanya itu servernya itu butuh yang sangat besar kapasitasnya yang bisa memecahkan ribuan teka-teki dalam sekian menit gitu ya. Eh, itu bisa sekian ratus juta alatnya itu. Kemudian kelemahan dari dari blockchain ini juga adalah skalabilitasnya terbatas. Jadi kalau Visa itu dia bisa 24.000 per detik ya. Saya kemarin baca dia 24.000 per detik. Nah, kalau si blockchain ini cuma sekitar 700 per detik gitu. Jadi Visa ini apa skalabilitasnya jauh lebih tinggi daripada blockchain. Kemudian kompleksitasnya. Jadi kan ya blockchain ini masih sulit untuk dipahami dan diimplementasikan gitu. Itu salah satu kekurangannya. Belum banyak yang menggunakan blockchain ya karena sulit dipahami dan sulit diimplementasikan. Emang mesti orang IT yang benar-benar pintar yang bisa ngerti gitu blockchain. Kemudian kelemahannya juga adalah untuk di Indonesia kerangka hukumnya belum jelas. Termasuk di negara-negara lain juga masih belum jelas ya kerangka hukumnya, regulasinya. Itu. Nah, tapi sebenarnya aplikasi blockchain ini bisa digunakan nggak cuma untuk di mata uang aja loh, nggak cuma untuk uh, cryptocurrency aja, walaupun yang kita tahu, yang kita familiar banget adalah cryptocurrency. Artinya, jadi cryptocurrency adalah teknologi currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang sama seperti di blockchain. Jadi teknologinya nih sama gitu. Jadi blockchain ini teknologinya sama seperti apa namanya si cryptocurrency ini gitu. Jadi sebenarnya yang bisa menggunakan teknologi kriptografi ini nggak cuma eh, Bitcoin aja, nggak cuma cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum, tapi bisa di keuangan juga decentralized finance istilahnya. Jadi sistem keuangan tanpa bank. Mungkin ke depan trennya bank-bank sudah mulai belum sampai ini ya belum sampai decentralized karena bahaya juga kalau misalnya tidak ada apa namanya yang mengatur mengawasi gitu regulator itu lumayan mengkhawatirkan gitu kan. Tapi fintech ini bisa menggunakan aplikasi menggunakan sistem teknologi blockchain ini, sistem keuangan tanpa bank untuk pinjam meminjam, asuransi dan perdagangan aset. Ini decentralized finance. Kemudian eh, apa pemanfaatan blockchain yang juga bisa eh, apa bisa digunakan adalah di supply chain. Jadi kan kalau blockchain itu kan kita bisa menelusuri ya. Jadi dengan blockchain ini memudahkan perusahaan untuk menelusuri. Jadi
dalam satu produk itu komponennya tuh berasal dari supplier mana aja sih. Supplier itu juga bisa menelusuri dari mana aja sumbernya. Jadi benar-benar bisa ditelusuri sampai hulunya itu dari mana gitu. Untuk masing-masing komponen. Jadi satu produk itu kan komponennya dari ribuan. Kita bisa menelusuri ribuan komponen itu suppliernya dari mana aja. Itu bisa untuk rantai pasok. Jadi melacak perjalanan produk seperti makanan atau barang mewah atau barang-barang lain dari produsen ke konsumen untuk memastikan keaslian dan kualitas. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan blockchain selain di decentralized finance atau dan supply chain juga di aset digital, tadi yang cryptocurrency, termasuk yang non-fungible token. Jadi bukti kepemilikan atas karya seni digital. Jadi lukisan digital, foto-foto artistik digital, itu kan mungkin kalian pernah tahu ya, NFT gitu ya. Fotonya siapa dulu yang terjual mahal banget padahal nggak ada bagus-bagusnya gitu. Tapi ya namanya karya seni itu sangat relatif ya, sangat subjektif gitu. Dan itu bisa diperdagangkan menggunakan blockchain. Item dalam game ya, skin-skin Mobile Legend gitu bisa pakai apa blockchain. Aset collectible lainnya juga bisa pakai blockchain. Kemudian voting, voting ini juga bisa pemilu ya, bisa menggunakan teknologi blockchain. Jadi sistem voting yang transparan dan bebas dari kecurangan. Karena apa? Karena setiap suara tercatat, tidak bisa diubah, tidak bisa di-delete, sudah tercatat secara permanen, itu menghindari kecurangan dalam pemilu. Yang terakhir, identitas digital. Nih, identitas digital, identity. Jadi, eh, blockchain itu bisa sebagai teknologi untuk penyimpanan identitas pribadi seperti paspor atau ijazah yang aman dan dikendalikan oleh si individu sendiri. Jadi kita bisa nih pakai blockchain untuk nyimpan dokumen-dokumen pribadi kita, dokumen ijazah, transkrip, kemudian KTP, paspor, dan lain sebagainya. Universitas juga bisa nih pakai teknologi blockchain untuk menyimpan data-data ijazah kalian. Jadi data ijazah kalian tidak akan hilang, tidak akan rusak, dan aman di sana. Data-data nilai, data-data karyawan, dan sebagainya itu akan aman di sana. Itu. Jadi itu materi tentang blockchain ya. Ini nanti saya lanjutkan lagi minggu depan. Jadi intinya adalah blockchain itu sistem pencatatan data yang sifatnya terdesentralisasi, kemudian tadi immutable ya, aman dan transparan. Jadi ini teknologi yang berpotensi untuk merevolusi cara kita bertransaksi, berinteraksi di dunia digital. Nggak cuma di sektor keuangan, tapi juga di industri lainnya ya. Agriculture, digital voting, digital asset, identity, universitas, even rumah sakit juga bisa. Rumah sakit juga bisa pakai blockchain. Pemanfaatan blockchain untuk rumah sakit adalah untuk menyimpan rekam medis pasien. Gitu. Oke, kalau misalnya semua rumah sakit sudah terhubung dengan blockchain, gampang tuh. Rumah sakit di Indonesia aja misalnya. Jadi kalau kita pindah rumah sakit, pindah domisili, rumah sakit itu udah punya rekam medis kita, bisa mengakses rekam medis kita. Gitu. Rekam, misalnya saya di Pasar Bo nih, atau di rumah sakit UI nih, yang dekat rumah. Kemudian data saya udah tersimpan di situ kan. Ketika saya pindah domisili ke Jogja gitu misalnya, yang di Jogja bisa mengakses rekam medis saya melalui blockchain ini gitu, karena mereka terhubung tadi dengan chain atau network. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Mau bertanya, Bu? Izin bertanya, Bu. kan, Anda? Tadi sebelumnya ada Fatur kayaknya Bu yang mau bertanya duluan. Silahkan. Maaf Bu, saya mau nanya Bu. Eh, Kan kita tahu ya Yuda, bahwasanya Yuda.
Yang nanya Yuda Oh, oke. Hafiz. Tadi ada Fatur, Nanda, sama saya Bu yang nanya. Oh, Siapa duluan nih Bu Fatur kira-kira? nggak respon. Ya udah Fatur dulu deh Fatur. Maaf Bu, Oke, Fatur nggak boleh, respon boleh. soalnya. ya maaf Silakan maaf Fatur. Bu. Oke Bu, saya mau bertanya sih Bu. Kira-kira untuk sistem blockchain ini apakah ada potensi kena hacker ya Bu? Kan maksudnya kan kita tahu bahwasanya hacker pun bisa nembus data negara segala macam ya. Nah kira-kira dengan adanya sistem ini kan istilahnya kan eh, nyambung ke berbagai macam komputer ya. Apakah kira-kira ada potensi hacker bisa nembus gitu? Bisa, tapi dia harus menghack tadi ribuan server. Kan tadi informasinya itu nggak cuma ada di server saya misalnya. Ada di server kamu, di servernya siapa, dan itu tersebar yang ada yang terhubung dengan chain tadi, berarti semua yang terhubung dengan chain tadi itu harus kamu blok, harus kamu hack juga. Nah, jadi tidak hanya bisa menghack satu blok aja. Oh, berarti nggak bisa fokus ke satu area ya Bu, harus berbagai macam data server harus Iya, di. harus semua server akhirnya diblok. Karena tadi perubahan informasi yang ada di server saya misalnya, itu eh, server-server yang lain akan apa namanya, terinformasikan, oh ada perubahan di sini gitu. Dan mereka akan menolak sistem itu, menolak tadi yang saya sampaikan, menolak adanya perubahan itu gitu. Otomatis nggak akan bisa diutak-atik lagi, jaringan yang lain akan freeze. Bu, makasih Bu. Oke, ada lagi tadi Yuda, silakan. Eh, oke. Saya juga sama mau nambahin sih Bu tadi Bu. Menarik juga tuh pertanyaannya si siapa tadi Fatur ya. Pertanyaan Fatur itu yang apa namanya bisa dihack nggak? Itu udah banyak banget ya study case-nya itu yang ngitung kalau misalnya mau dihack tuh harus semua komputer di seluruh dunia itu harus dihack. Itu Nah, itu mustahil tadi. kayak iya. Dan itu walaupun dilakuin untuk nge-decrypt kripto itu waktunya itu butuh ribuan tahun atau jutaan tahun gitu. Eh, yang pada di Itu ini. isinya itu ya kode matematika yang rumit ya. Jadi Iya, untuk jadi memecahkan, untuk ngehack betul. itu ya butuh waktu. Yang tadi saya bilang ya, server ini sampai ratusan apa untuk mining Bitcoin, untuk memecahkan data gitu, sorry, memecahkan matematika ya. Persoalan matematika yang rumit itu butuh waktu yang tidak sedikit, dan server yang juga kapasitasnya besar Iya, gitu. sumber daya Dan sumber daya computingnya itu sangat besar ya karena sudah makin banyak juga Bu yang mining Bitcoin itu rupanya. nah, iya, jadi semakin banyak pemain justru semakin banyak sekarang akhirnya server itu tersebar di dunia. Jadi eh, ada ribuan server yang harus dihack. Yang tadi apa, datanya itu tadi kan nggak cuma di satu komputer aja, di semua komputer. Kamu jangan bayangin tadi komputernya cuma ada 5 6 gitu. Enggak, semua di dunia gitu. Sehingga yang kamu bayangkan aja, kamu harus ngehack semua komputer itu. Dan itu tadi nggak mungkin itu bisa dilakukan. Iya, oke. Sama ya izin bertanya juga sih Bu. Ini kan terkait Bitcoin nih ya Bu. Bitcoin itu kan awal mulanya dari Satoshi itu kan memang dia revolusioner ingin kayak karena kekecewaan dia terhadap sistem fiat ya Bu. Sistem uang konvensional gitu. Sehingga dia membuat white papernya di Bitcoin itu kan. Dia membatasin Bitcoin itu 21 juta gitu. Ya, Jadi itu dua very puluh satu juta. scarcity gitu. Jadi kayak ya kayak emas gitu kan. Semakin ditambang semakin menipis gitu persediaannya. Nah, pertanyaan saya adalah menurut eh, pandangan Ibu nih terhadap Bitcoin atau sistem blockchain ini kan sekarang instansi-instansi di negara itu kan sudah mulai mengadaptasi Bitcoin ya. Seperti di Mm-mm. US, di China, negara-negara besar itu sudah Ya, membeli mengadaptasi Bitcoin untuk Bitcoin. cadangan devisa. Ya, betul untuk apa reserve kan. Nah, eh, apakah eh, masuknya instansi-instansi ini, apalagi
ya regulasi apa namanya adanya intervensi dari pemerintahan terhadap Bitcoin ini mengubah visi awalnya Bitcoin yang tadinya itu decentralized gitu kan. Akhirnya itu terganggu gitu Bu untuk Enggak, dari tujuan awalnya Bitcoin gitu. Jadi enggak sih. tidak uh, Menurut saya sih menurut Ibu masih gimana? masih tetap terdesentralisasi ya. Tadi kan konsepnya kayak nodes-nodes atau blok-blok yang tadi tersebar aja benar-benar terdesentralisasi. Jadi yang dimanfaatkan oleh si pemerintah ini adalah nilainya yang akan semakin semakin mahal karena keterbatasan atau supply dari Bitcoin itu yang memang dibatasi 21 juta koin tadi ya oleh si penemunya gitu. Jadi memang dengan namanya barang ya, kalau prinsip ekonomi itu semakin langka, semakin terbatas, dia harganya makin mahal. Jadi memang ini Bitcoin karena udah mulai banyak instansi yang main, ya berarti akan semakin langka, di mana harganya juga akan semakin mahal. Jadi masih akan naik terus nih Bitcoin, walaupun dia turun ya. Jadi namanya kripto memang mata uang yang eh, dia makanya kripto itu bukan mata uang ya sebenarnya. Dia itu lebih ke alat investasi gitu. Karena kalau mata uang, alat pembayaran itu karakteristiknya dia harus stabil. Kripto enggak. Jadi dia nggak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran oleh regulator manapun, tidak bisa. Karena dia tidak stabil. Itu akan berbahaya untuk perekonomian negara itu sendiri kalau dia menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran ya. Gimana, bayangin aja kamu megang nih satu Bitcoin sekarang harganya 1,8 miliar besok tiba-tiba semua orang berbondong-bondong jual Bitcoin harganya jadi cuma 10.000 kan bahaya banget buat alat pembayaran ya. Tapi kalau buat alat investasi ya kan kalau investasi dia ada namanya jangka waktu. Bisa jadi memang secara jangka pendek itu tidak maksudnya tadi ya nilainya turun gitu. Tapi jangka panjang bisa ada potensi naik juga gitu. Jadi hanya untuk alat investasi dan tetap akan terdesentralisasi sih sifatnya. Oke, baik Ibu untuk apa pandangan dan jawabannya. Terima kasih. Oke, Nanda silakan. Oke Bu, terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya tadi sebetulnya ada di PPT Ibu terkait bahwa blockchain itu tidak bisa dihack, tapi sudah dikoreksi bahwa kalau bisa sebenarnya dihack, tapi harus semua komputer atau semua server dihack juga dalam sekaligus. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kalau misalkan memang seperti itu, pernah ada kasus bahwa sebuah exchange di Indonesia, masalah peluang atau ajaib itu kena hack itu terhadap jadi semua ada beberapa pengguna apa namanya beberapa cryptocurrency di dalamnya itu kayak Bitcoin itu kena curi yang punya konsumennya oleh hacker. Nah, itu apakah menandakan bahwa yang dihacknya itu cuma exchange-nya aja, server exchange-nya atau cuma blok apa atau blockchain-nya juga Bu yang dipakai oleh exchange tersebut? Karena kalau misalkan hanya servernya, kenapa Bitcoin-nya bisa diambil? Karena kan Bitcoin-nya ada di blockchain seharusnya, bukan ada di server mereka. Gitu. Ya, Dan ini itu saya Bu jawab pertanyaannya. berdasarkan pengalaman suami saya emang di bidang siber ya. Jadi suami saya di siber, eh, dia eh, di bagian sempat ada di bagian di unit terkait dengan apa kejahatan digital. Nah, itu kasusnya Indodax. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Yang di apa yang di hack itu adalah exchange-nya. Jadi Indodax-nya yang di apa dicuri ya akunnya oleh eh, orang Indonesia. Jadi korbannya itu ada di Amerika. Suami saya sampai ke Amerika ya ke apa ada wawancara dengan FBI dan CIA, FBI apa CIA, saya nggak tahu. Pokoknya kurang lebih itu ya. Jadi korbannya itu ada di Amerika, yang melakukan itu ada di Indonesia. eh si korbannya ini nggak sengaja. Eh, jadi makanya kalau namanya teknologi itu harus diiringi dengan literasi digital yang baik. Bitcoin itu aman. Yang tidak aman adalah tempat Bitcoin itu kamu simpan gitu.
kan ada wallet ya. Jadi ada istilah wallet. Kalau cryptocurrency itu ada istilah wallet, kemudian ada istilah marketnya, uh, tempat terjadi transaksi exchange. Nah, si apa namanya si korban ini eh, ngeklik sesuatu gitu ya yang menyebabkan akunnya dia itu diambil alih oleh orang gitu. Jadi yang diambil itu Bitcoinnya, tapi Bitcoinnya itu sendiri aman. Nah, Bitcoin ini saya punya kemarin eh, baru baca nih sebentar ya. Saya ambil dulu. Ini ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya kayaknya. Nah ini panduan mengelola aset kripto. Eh, ini buku dari APU PPT PPATK. Jadi ini dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Ah, ini sebenarnya harusnya nanti saya sampaikan juga ya di apa namanya di PPT. Cuma materinya belum sampai sana. Di sini ada beberapa terminologi. Jadi ada namanya wallet. Wallet itu media yang berisikan kumpulan aset kripto yang terdiri dari public key dan private key. Jadi ada public key sama private key. Wallet itu sendiri ada yang hot, ada yang cold. Wallet yang hot itu wallet yang terkoneksi dengan jaringan internet. Itu yang hot wallet. Kalau cold wallet itu perangkat wallet yang berfungsi sebagai penyimpan private key tanpa terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian hmm, nah, ada namanya Virtual Asset Service Provider. Ini untuk si Indodax peluang itu dia pedagang fisik aset kripto atau PFAK, individu atau badan hukum yang atas nama pihak lain menjalankan layanan menukar aset virtual dengan mata uang fiat, menukar antar bentuk aset virtual, mentransfer aset virtual. Dia jadi cuma sebagai menukar aja, dia mediator yang menukar. Saya punya Bitcoin, kamu punya Bitcoin, kita ketemu di sini, di Virtual Asset Service Provider. Dia menukar, menyimpan atau mengelola aset instrumen virtual yang memungkinkan kontrol atas aset tersebut, memberikan layanan keuangan terkait penawaran atau penjualan aset virtual. Nah, itu adalah si Indodax yang kalau di Indonesia terkenal di Indodax. Kemarin yang ditanganin sama suami saya kasusnya Indodax ini gitu. Jadi eh Bitcoinnya itu aman, tapi karena dia exchange-nya di maksudnya di tempat virtual asset service provider ini yang dibobol, bukan dibobol ya, maksudnya ya sebenarnya karena kelemahan si apa namanya si korban ini juga yang eh, tanpa sengaja ya ngeklik kayak kita kena phishing gitu loh, gitu. Tapi sebenarnya kalau aset virtualnya sih aman, media exchange-nya atau media pertukarannya yang dibobol. Kemudian, nah, yang dibobol itu adalah ininya, public key-nya, deretan angka dan huruf yang berfungsi sebagai alamat akun dalam transaksi aset kripto di blockchain. Fungsinya mirip seperti alamat email, yaitu untuk menerima dana dari pihak lain. Nah, sebenarnya tadi ada public key, ada private key. Kalau private key itu komponen rahasia dari pasangan kunci kriptografi yang dipasangkan public enkripsi dan dekripsi. Private key ini berfungsi layaknya kata sandi yang memberi akses penuh ke dompet atau akun aset kripto. Nah, ini sebenarnya nanti saya akan tunjukin ya di ada ininya, ada kode, ada private key itu isinya adalah angka-angka. Nah, ada berapa nih?
Ada kayaknya 50 kode, angka, dan huruf ya. Ada angka, ada huruf, ya berarti itu probabilitasnya ada banyak. Kalau kamu mau hack itu ada 50 angka, berarti kan kombinasinya harus kamu pikirkan itu berapa ada kombinasi, itu private key. Nah, private key ini yang tadi komponen rahasia untuk mengunci si kriptografinya itu. Nah, yang dicuri ini si ininya, key-nya ini gitu. Entah itu public key atau private key. Nah, ini kan saya nggak terlalu mendalami ya kasus yang kemarin di itu sama suami saya. Tapi dia cerita kurang lebih begitu. Itu ada akun Indodaknya yang korbannya di Amerika, eh, pelakunya di Indonesia. Makanya kerjasamanya sama eh, institusi di Indonesia gitu. Nah, ini yang menarik kemarin pas saya baca-baca tuh, jadi kenapa ini melibatkan PPATK? Karena banyak aliran-aliran dana kejahatan, dana korupsi yang dia pakai Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin ini karena tadi ya, eh, kalau kalau resmi itu kan lewat bank itu bisa ditelusuri, makanya apa namanya, memblok ya, memblok rekening-rekening bank, yaitu untuk tahu aliran-aliran dana yang nggak benar gitu kan, yang dorman-dorman, yang cuma untuk penyimpanan uang gitu. Ada orang, ada yang memang kalau apa uang itu nggak disimpan di bank, dia pakai buat money laundry itu di usaha-usaha. Kamu lihat usaha-usaha yang sepi tapi dia tetap jalan, itu salah satu ciri dari tempat money laundry. Kok bisa gitu tetap sepi tapi tetap jalan, itu ciri-cirinya adalah tempat buat money laundry. Nah, ternyata nah Bitcoin ini juga digunakan untuk negara-negara ya yang dia eh, apa kena sanction jurisdiction. Jadi menempati urutan tertinggi itu pemanfaatan Bitcoin itu adalah untuk negara-negara yang merupakan sanction, yang kena sanksi yurisdiksi. Yang dikenai sanksi oleh otoritas internasional atau negara tertentu, misalnya kayak Office of Foreign Asset Control, karena dianggap melakukan pelanggaran hukum internasional, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, atau aktivitas yang bertentangan dengan kebijakan global. Misalnya kayak Israel Palestina itu transaksinya pasti pakai ini, kayak Bitcoin ya. Gitu. Jadi di sini ada grafik yang menunjukkan penggunaan dana Bitcoin itu untuk apa aja. Yang paling besar itu untuk yang sanction jurisdiction, kemudian terrorism financing, pendanaan terorisme, kemudian online farmasi, ya obat-obat terlarang, obat-obat yang ilegal ya. Kan yang tidak dijual bebas kan nggak bisa kamu dapat ya. Yang bisa pakai dark web, bayarnya pakai ini kayak Bitcoin nih. Cyber criminal administrator, fraud shop, ransomware, stolen fund, scam, darknet market, CSAM. Nah, tadi balik lagi ke ini, saya belum selesai baca semuanya. Nanti saya jelasin di PT yang kira-kira menarik ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi yang dibobol itu bukan blockchain-nya, tapi exchange-nya, virtual asset tadi namanya virtual asset service provider. Oke, berarti dari server exchange-nya ya Bu intinya. Iya, Berarti kalau kan tadi Ibu juga udah sebut sedikit lagi Bu, mohon maaf. Kan ada hotkey sama cold wallet sama hot wallet. Cold wallet itu kan saya tahu seperti dia tempat penyimpanan tersendiri tanpa adanya tergabung dengan internet yang lain-lain ya. gitu yang tadi Ibu jelaskan Kayak juga. di itu apa? Kayak mungkin kamu pernah dengar Iya ya, ada alatnya itu Bu. driver, Nah itu dia terhubung dengan blockchain nggak Bu? Apa kayak dia punya domainnya sendiri aja? Kalau di sini sebentar. Jadi Karena dia, kan dia nggak bisa dihack kan? iya, dia tidak terkoneksi ke jaringan. Dia tidak terkoneksi ke jaringan kalau cold wallet. Tapi berarti kalau misalnya tidak terkoneksi jaringan, kayak file yang kamu simpan di hard disk Iya, itu. oke.
Jadi Oke, Bu. sistemnya penyimpanannya kayak file yang kamu simpan di hard disk, eksternal hard disk yang kamu tahu kan, eksternal hard disk yang kayak gitu lah. Itu cold wallet. Makanya kemarin sempat ada yang eh, itu kan. Jadi dia nyimpen Bitcoin itu di laptop. Laptop itu bisa juga jadi cold wallet ya. Maksudnya mungkin kalau tidak terhubung dengan internet, intinya sebuah device yang dia tuh bisa digunakan sebagai alat penyimpanan, eh, tidak terhubung dengan internet, termasuk laptop juga bisa. Nah, di situ tuh laptopnya kemarin ceritanya tuh sempat dibuang apa sama ibunya ya, kalau nggak salah. Dan itu isinya adalah triliunan Bitcoin. Yang orang luar negeri nyari di tempat pembuangan sampah itu, Bu. Iya, heeh. Iya. Itu contohnya cold wallet. Kalau misalnya hot wallet mah dia tinggal akses aja kan. Tapi ini cold Tapi wallet, jadi memang tapi harus kan itu, Bu. device-nya harus kamu punya. Oh iya sih. Cuma kalau setahu saya, kalau cold wallet itu eh, asal dia ada tahu paskinya itu bisa di ada kan dia ada kodenya ya, ada pinnya gitu. Jadi Ya, mau mau masukin di cold wallet manapun asal tahu ID password lah ibaratnya dia bisa tetap connect, Bu, harusnya. bisa Jadi jadi ya. karena kan dia udah ada domainnya dia sendiri akunnya gitu. Ya, emang Tapi izin koreksi, eh, izin nambahin. Tapi ini sih buat Nanda. Jadi si 16 seat press ini ya itu tadi sama aja kayak untuk bobol 16 seat press ini kemungkinannya itu hampir sangat mustahil sih kalau dihitung dengan apa namanya teknologi computing yang ada sekarang itu. Karena eh, dari 16 seat press itu variabel itu sangat banyak sekali, bisa miliaran variabel. Nah, dari situ gitu eh, dapat seed price-nya ya itu memang bisa dibobol gitu sih. Makanya untuk penyimpanan yang paling aman menurut saya dari cold wallet sih. Karena itu kita doang yang pegang, dan kalau misalnya kita hafal di otak 16 price itu lebih aman lagi. Terus nggak bisa dicuri aset. iya, betul. Iya, maksudnya asal tahu 16 press-nya itu loh, Bang. Jadi kita mau di cold wallet manapun tetap tahu, tetap bisa login kan ibaratnya lah gitu. Jadi nggak harus dari si satu device itu kan, asal tahu PIN-nya 16 itu. Ya kan intinya. Yap, karena ya itu blockchain desentralisasi. Jadi semua itu desentral. Beda dengan bank ya. Bank itu kan centralized ataupun central checks kayak apa namanya kayak peluang, Indodax dan lain-lain gitu. Memang semua ada pros and cons-nya. Kalau misalnya checks yang centralized exchange itu mereka kan ada sistem sentral pusatnya nih. Jadi kalau sewaktu-waktu kita kehilangan gitu seed phrase-nya atau kita apa asalkan kita punya identitas kayak KTP yang mengidentifikasi kepunyaan kita itu bisa di recovery. Beda dengan ya decentralized. Oke. Oke, Bu, dari saya cukup, Bu. Terima kasih. Bang Yuda juga. Oke, em, ini sudah jam 9 lewat 9. Kita kasih waktu kepada kelompok yang presentasi ya, karena yang presentasi juga ada presentasi. Juan sama Raja mungkin kita lanjut di sesi berikutnya aja. Sesi berikutnya saya masih akan bahas blockchain kok. Jadi mungkin disimpan aja dulu. Kita kasih kesempatan ke kelompok presentasi untuk diskusi ya. Gak apa-apa ya, Juan, Raja. Ya aman, Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oke, sambil saya nanya juga sama suami saya gimana kelanjutannya. Oke, makasih. Kita lanjut ke presentasi. Silakan kelompok yang presentasi diskusi dimulai presentasinya Mas.
Oke, izin mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Destria dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 yang anggotanya ada Kayla Diandra Alisha, terus Nur Fitri Anggraini, dan juga Romanus Mando Francis Silain. Izin memaparkan materi terkait transformasi digital, ancaman disrupsi, dan peluang inovasi pada teknologi finansial. Boleh next? Oke, untuk pembahasan pertama ini ada di transformasi digital dalam keuangan. Jadi, transformasi digital itu apa sih? Terlebih dalam sektor keuangan itu pada intinya merupakan penerapan teknologi digital untuk mengubah proses, layanan, dan juga model bisnis. Dan fokus utamanya itu adalah kalau dulu semua proses itu masih manual, sekarang semuanya itu sudah diarahkan supaya lebih efisien, terus mudah diakses dan juga user friendly. Dan dalam di dunia keuangan juga transformasi ini tuh didukung atau ada pendorong utamanya. Di antaranya ada internet, smartphone, cloud, big data, AI, dan juga yang tadi sudah dijelaskan ada di blockchain. Boleh next. Oke, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, apakah di teman-teman ada yang tahu kira-kira disrupsi itu apa sih? Kalau misalkan ada yang tahu, boleh banget buat raise hand. Apakah ada yang tahu? Boleh Kak Yuda. Setahu aku, setahu saya sih disrupsi sebuah apa namanya revolusi ya, sebuah revolusi atau sebuah tindakan ketika adanya uh, apa namanya teknologi baru atau sesuatu yang baru diterapkan pada uh, masa. Oke, ada lagi mungkin teman-teman? Oke, oke boleh ini. Oke, menurut aku sendiri sama kayak yang dibilang Kak Yuda tadi, disrupsi itu kayak peristiwa tuh kayak perubahan besar atau revolusi yang dimana itu didasarkan satu inovasi atau teknologi dan itu juga merupakan terobosan baru mengganti hal yang lama. Dia menjadi sistem yang lebih baru lagi. Oke, terima kasih ini. Oke, mungkin cukup ya teman-teman dari Kak Yuda sama Yeni itu bener banget. Boleh next. Nah, jadi konsep disrupsi itu sendiri adalah sebuah inovasi baru yang menggantikan cara lama atau cara yang sudah ada. Bener ya yang tadi dibilang sama Yuda sama Yeni. Terus juga di sektor keuangan itu sendiri, fintech ini tuh menjadi pengganggu untuk model perbankan tradisional. Untuk contoh nyatanya adalah kalau dulu kita mau bayar apa-apa tuh harus transfer jalan langsung ke bank gitu, kasih uangnya ke tellernya. Kalau sekarang itu bisa cuman pakai e-wallet sama pakai kris doang dan itu jatuhnya lebih cepat dan juga lebih praktis kan. Kayak kita memangkas waktu kita untuk jalan ke bank, terus juga kita memangkas proses sampainya si uang tersebut kepada penerimanya gitu. Terus juga dari data Bank Indonesia sendiri tuh saat ini menunjukkan bahwa kris itu udah dipakai eh, oleh sekitar 46 juta merchant di seluruh Indonesia dan pastinya akan semakin terus bertambah seiring berjalannya waktu. Boleh next. Selanjutnya ada di faktor pemicu disrupsi dari financial technology.
Nah, kenapa sih disrupsi ini bisa terjadi? Jadi ada beberapa faktornya. Yang pertama itu dari faktor teknologi, mulai dari blockchain, terus artificial intelligence, machine learning, BIFAS, dan juga kris. Kemudian dari perilaku konsumennya itu sendiri, semakin banyak orang yang ingin eh, merasakan layanan yang cepat dan juga pastinya mudah, cuman lewat dari smartphone mereka. Terus dari faktor ekonomi dan sosial itu juga menunjukkan adanya dorongan kebutuhan akses keuangan yang lebih luas atau inklusi, terutama bagi mereka yang belum punya akses ke bank secara langsung. Dan yang terakhir dari faktor regulasi juga mendorong lewat sandbox dari OJK dan juga Bank Indonesia yang membuka ruang inovasi tetap berjalan di em, sisi hukum. Boleh next. Selanjutnya ada perubahan ekosistem keuangan. Jadi dengan adanya transformasi digital ini yang pasti bikin ekosistem keuangan di Indonesia juga ikut berubah. Contohnya yang pertama itu bank bertransformasi dari yang dulunya masih tradisional, masih harus jalan ke bank secara offline gitu. Yang sekarang cuman bisa diakses lewat mobile banking dan juga digital banking. Dan ini ada contohnya bank yang emang sudah menerapkan bank digital secara penuh. Contohnya ada Bank Jago dan Cbank. Terus kemudian dari sisi konsumen juga semakin terbiasa dengan transaksi cashless seperti penggunaan e-wallet dan kris. Terus dan juga pay later. Dan juga di sisi regulasi pun ikut menyesuaikan seperti OJK dan juga Bank Indonesia hadir untuk menjaga standar keamanan dan juga kepercayaan publik dengan aturan sandbox dan juga pengawasan dari sisi keamanan. Dan di sini juga menambahkan pada tahun 2024 sampai 2025 itu ada sekitar 3.200 cabang bank yang ditutup karena peralihan ke transaksi digital. Yang seperti disebutkan tadi, contohnya ada Bank Jago dan juga Cbank. Boleh next. Selanjutnya ada ancaman dari disrupsi digital. Meskipun yang pasti banyak peluangnya dari transformasi digital juga membawa beberapa ancaman. Contohnya untuk bank tradisional itu sendiri, mereka bisa kehilangan nasabah karena pergantian atau transformasi itu sendiri, dan juga model bisnis mereka yang terbilang lama itu bisa ketinggalan. Jadi kalau misalkan emang mereka nggak beradaptasi dengan teknologi dan apa namanya, dengan disrupsi yang terjadi, eh, khawatirnya bisa kehilangan nasabah. Terus juga untuk konsumen itu sendiri, ancamannya ada di data pribadi mereka, terus juga keamanan transaksi, sampai ke fraud atau penipuan digital. Sementara di sisi tenaga kerjanya, itu otomatisasi bisa menggeser beberapa pekerjaan lama. Kemudian dari sisi fintechnya sendiri, itu juga bisa gagal karena modal dan juga tata kelola yang bisa dibilang lemah. Dan dari data OJK juga menyebutkan beberapa vintage lending itu ditutup karena ya tadi modal dan tata kelola mereka itu banyak yang gagal. Jadi meskipun dari em, transformasi digital ini banyak ada peluangnya, ancaman disrupsi ini juga
harus bisa diadaptasi gitu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ancaman-ancaman yang ada. Boleh next. Oke, selanjutnya dibantu oleh teman saya. Oke, terima kasih teman-teman. Akan dilanjutkan materi peluang inovasi dalam fintech. Ya, kita tahu sendiri di Indonesia itu internet udah nggak asing lagi ya. Kita tahu di Indonesia itu internet sudah semakin berkembang. Nah, itu juga berkembang dengan seiringnya teknologi fintech. Nah, jadi kebutuhan akan layanan keuangan juga semakin cepat dan praktis juga efisien. Nah, ini tuh mendorong lembaga-lembaga seperti startup atau lembaga lain jadi mendukung inovasi baru. Nah, itu bisa dicontoh seperti kalau misalnya dulu bank bank itu hanya bisa tidak ada digitalnya, sekarang bank sudah bisa dikontrol dari HP atau bisa dibilang dengan digital banking. Terus ada juga fintech di bidang pembiayaan dan investasi. Yaitu contohnya itu kayak eh, peminjaman modal. Seperti yang bisa dikenal aplikasinya itu adalah Kredit Pintar atau Investri. Nah, terus ada juga asuransi digital. Boleh dilanjut? Nah, jadi apa aja sih peluang inovasi yang ada dalam fintech? Seperti yang tadi saya sudah bilang, ada empat, yaitu ada yang pertama itu adalah digital bank, banking atau e-wallet. Nah, perbankan itu terus berinovasi, menghadirkan layanan digital yang lebih cepat, praktis dan juga mandiri. Jadi bank itu sekarang sudah mengembangkan yang namanya kepraktisan ya. Contohnya jadi kita sekarang kalau dulu bayarnya harus cash ataupun pakai kartu debit, sekarang kita udah bisa menggunakan kris. Dan bank juga sudah menyediakan kris dalam aplikasi digitalnya masing-masing seperti itu. Contohnya itu ada Livin by Mandiri atau Kopra by Mandiri gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada pembiayaan dan investasi digital. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya meningkatkan kebutuhan investasi itu eh, membuka peluang bagi platform seperti Bibit, Ajaib, dan aplikasi P2P lending untuk menyediakan akses investasi pinjaman dan juga pembayaran yang lebih luas dan juga mudah dijangkau. Nah, terus yang ketiga itu ada asuransi digital. Nah, asuransi digital itu seperti apa ya contohnya? Kayak BPJS Ketenagakerjaan gitu. Jadi eh, BPJS Ketenagakerjaan itu kita tidak harus lagi datang untuk ke ke tempatnya gitu. Karena sekarang udah serba digital ya. Jadi fintech peluang dalam BPJS Ketenagakerjaan itu jadi udah ada aplikasinya gitu. Sama seperti bank digital yang tadi. Lalu yang terakhir itu ada peer-to-peer lending. Nah, ini tuh perkembangan pinjaman online dan memperluas akses permodalan seperti yang tadi saya bilang. Itu tuh ada contohnya Investri dan juga Kredit Pintar. Boleh dilanjut? Lalu selanjutnya itu ada peluang dari sisi inklusi keuangan. Nah, seiring dengan berjalannya transformasi digital di sektor keuangan, memberikan kesempatan besar untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh layanan keuangan tradisional karena keterbatasan lokasi, sarana, maupun biaya. Nah, dengan hadirnya fintech ini, akses terhadap pelayanan keuangan itu menjadi lebih gampang dan juga mudah terjangkau. Nah, selain itu juga, fintech juga mampu menurunkan biaya transaksi dan juga mempercepat akses kepada masyarakat. Contohnya apa sih? Ya, tadi contohnya seperti ada e-wallet, yaitu OVO ataupun GoPay. Nah, itu tuh tidak hanya digunakan di kota-kota besar, tetapi sudah mulai merambat di seluruh Indonesia, bahkan di kota terpencil, karena sudah bisa diakses lah di HP kita ini. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, lalu yang kedua itu ada peluang dalam efisiensi operasional dan model bisnis baru. Nah, fintech itu menghadirkan efisiensi melalui otomasi. Jadi penggunaan big data itu
untuk analisis risiko serta penerapan machine learning untuk memberikan rekomendasi produk keuangan yang personal. Selain itu juga munculnya model bisnis baru berupa integrasi layanan dalam bentuk super apps. Nah, ini tuh menjadikan pengguna bisa mengakses berbagai layanan keuangan hanya dalam satu aplikasi. Contohnya itu ada aplikasi Bank Jago. Itu juga salah satu aplikasi yang bagus. Boleh dilanjut? Nah, yang terakhir itu adalah peran regulasi dan kebijakan infrastruktur sebagai enabler atau kayak penyedia gitu. Nah, jadi pertumbuhan fintech di Indonesia ini sangat bergantung pada regulasi, kebijakan, dan infrastruktur yang mendukung. OJK dan Bank Indonesia sudah mengeluarkan regulasi khusus untuk mengatur fintech, e-wallet, dan P2P lending agar inovasi tetap berjalan dengan aman. Namun, tantangannya masih ada, yaitu seperti kebijakan adaptif terhadap teknologi baru, misalnya yang tadi blockchain atau DeFi. Nah, perlunya infrastruktur terhadap teknologi informasi yang kuat, terutama terkait keamanan siber dan sistem pembayaran nasional. Contohnya adalah pembayaran kris. Nah, sebagai kebijakan Bank Indonesia yang mempermudah transaksi lintas platform, serta sistem BIFAS yang mempercepat transfer antar bank biaya yang lebih cepat dan juga lebih rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi mitigasi dari ancaman disrupsi itu tersendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, transformasi digital itu membawa peluang yang besar, tapi juga menghadirkan ancaman bagi bisnis tradisional untuk bertahan. Jadi ada beberapa cara untuk perusahaan agar memiliki strategi mitigasi yang tepat. Seperti yang pertama, yaitu adaptasi dari bisnis tradisional. Perusahaan konvensional harus segera melakukan digitalisasi internal, kemudian melakukan kolaborasi dengan financial technology agar bisa memperluas jangkauan layanan, jadi bukan sekedar bersaing. Kemudian meningkatkan keamanan dan perlindungan daripada konsumen, dengan regulasi dan kepatuhan menjadi keharusan. Kemudian ada juga edukasi penggunaan penting untuk mengurangi resiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan. Dan yang terakhir tentunya membangun kepercayaan publik dengan transparansi data transaksi, kemudian meningkatkan standar operasional yang jelas, serta melakukan audit berkala untuk menjaga reputasi dari perusahaan itu tersendiri. Selanjutnya, bagaimana cara fintech yang baru memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Jadi yang pertama, fintech itu menawarkan pendekatan yang inovatif dan lebih ramah dengan pengguna, seperti meningkatkan desain aplikasi menjadi desain aplikasi yang sederhana, onboarding yang cepat, serta pengalaman penggunaan user experience yang intuitif. Kemudian fintech baru juga bisa fokus untuk menargetkan segmen marketing yang spesifik, seperti menyasar kelompok yang belum terjangkau bank, seperti masyarakat pedesaan atau pelaku UMKM dan juga mikrobisnis. Dan yang terakhir ada kolaborasi antara financial technology dan bank. Jadi bukan hanya berkompetisi, tapi juga co-opetition. Kemudian fintech juga membawa inovasi, serta bank dapat membawa stabilitas dan regulasi. Dan selanjutnya ada tren ke depan dari financial technology dan prospeknya. Mas. Belum melanjutkan. Jadi transformasi digital itu tidak berhenti di sekedar dompet digital saja atau peminjaman online saja. Tapi ke depannya teknologi finansial akan masuk ke tahap yang lebih berkembang lagi, lebih canggih lagi dengan inovasi yang tentunya akan semakin terintegrasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang pertama itu uh, DeFi atau Decentralized Finance. Oke, bisa melanjutkan. DeFi atau Decentralized Finance atau digital currency dan blockchain seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Devia.
Itu menghadirkan layanan keuangan tanpa perantara tradisional, serta memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih terbuka dan inklusif. Selanjutnya ada smart contracts dan otomisasi. Jadi, smart contract itu bisa mengeksekusi transaksi secara otomatis sesuai ketentuan yang sudah dibuat. Jadi, proses menjadi lebih cepat, biaya administrasi lebih berkurang, dan risiko human error-nya juga akan berkurang. Dan yang ketiga itu mungkin ke depannya financial technology itu tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital secara menyeluruh. Financial technology akan terintegrasi dengan perbankan, e-commerce, bahkan layanan publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan study case mengenai salah satu perusahaan financial technology yang ada di Indonesia yang cukup kita kenal dan sering digunakan mungkin yaitu Dana. Jadi ketika pertama kali hadir, Dana itu menghadapi ancaman besar karena memiliki banyak pesaing-pesaing yang sudah ada lama di industri ini seperti GoPay dan OVO. Selain itu, masyarakat juga masih ragu terhadap keamanan dari transaksi digital. Namun, Dana mampu memanfaatkan celah dengan menghadirkan aplikasi yang sederhana, aman, dan bisa digunakan sehari-hari. Mereka juga menambahkan fitur keamanan berlapis seperti face recognition dan PIN, sehingga membuat pengguna merasa lebih terlindungi. Tidak hanya itu, Dana juga menggandeng pemerintah dan BUMN. Misalnya untuk pembayaran-pembayaran seperti BPJS, pajak, serta transaksi di merchant UMKM, itu bekerja sama dengan Dana. Jadi hasilnya Dana berhasil membangun reputasi sebagai aplikasi yang aman dan terpercaya. Data terakhirnya hingga tahun 2024 itu Dana memiliki lebih dari 150 juta pengguna yang terdaftar. Jadi dengan strategi yang fokus pada keamanan, kemudahan, dan kerjasama dari berbagai pihak, Dana mampu mengubah ancaman disrupsi menjadi peluang besar untuk berkembang. Jadi bagaimana Dana itu dapat memposisikan dirinya bukan sekedar e-wallet, tapi sebagai platform keuangan digital yang berperan dalam inklusi keuangan, serta berkolaborasi dan memiliki integrasi yang besar dengan tren besar seperti blockchain dan rupiah digital. Kemudian ini untuk referensi dan sumber-sumber yang digunakan oleh kelompok kami. Baik, eh, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, boleh raise hand. Oke, baik untuk Yeni dipersilahkan. Oke, terima kasih Kaila. Nah, aku mau bertanya nih, tadi kan di materi kalian ada sempat bilang ya kalau di tahun 2024 sampai 2025 itu ada sekitar 3.200 cabang bank itu ditutup karena peralihan ke transaksi digital. Jadi aku mau nanya nih, dari case yang terjadi nih, bagaimana sih bank-bank konvensional di Indonesia menyikapi ancaman ini dan inovasi apa saja sih kira-kira yang harus dilakukan supaya tidak kalah saing dengan bank vintage? Sama mau nanya juga, tadi kan sempat kamu bilang tuh yang decentralized finance dan smart contract. Nah, itu bagaimana sih nanti pemerintah menyikapi sektor keuangan di Indonesia bersiap menghadapi tantangan dan peluang dari teknologi ini? Apakah jelas atau perlu diulang? Maaf, ini yang bagian pertanyaan kedua yang decentralized finance itu tadi tentang apa ya, Ian? Boleh diulang pertanyaan yang lanjutannya? Oke, untuk yang berikutnya itu kan tadi kamu sempat bilang ya, yang decentralized finance sama smart contract. Nah, itu bagaimana sih pemerintah dan sektor keuangan di Indonesia bersiap menghadapi tantangan dan peluang yang dapat dihasilkan dari teknologi ini? Oke, Yeni. Jadi intinya bagaimana pemerintah Indonesia itu mempersiapkan diskusi dari DeFi dan smart contract itu tersendiri ya, ya. Ya, benar. Oke, boleh. Nanti terima kasih ya ini pertanyaannya. Sama. Selanjutnya boleh Shiva pertanyaannya.
Baik, terima kasih Kaila dan kelompok 3. Saya izin bertanya, kalau dilihat dari studi kasus tadi kan terkait dana ya. Nah, kalau dilihat dana itu kan sudah banyak kolaborasi sama pemerintah dan juga BUMN. Misalnya itu bisa buat bayar BPJS dan juga pajak. Nah, menurut kalian ini, apakah kolaborasi seperti itu jadi kunci utama pertumbuhan mereka atau lebih karena user experience aplikasinya aja yang lebih simpel? Begitu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Syifa. Boleh selanjutnya Dian. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi kan kalian jelasin kalau kebocoran data itu ancaman buat fintech. Nah, menurut kalian itu langkah apa yang paling tepat supaya masyarakat Indonesia itu lebih yakin dan merasa aman pakai layanan digital? Oke, terima kasih Dian. Najwa boleh, Ella. Baik, terima kasih untuk kelompok yang presentasi hari ini. Mau tanya, fintech itu kan tujuannya membawa inklusi keuangan untuk masyarakat kecil sampai UMKM. Tapi menurut kalian ada nggak sih risiko masyarakat yang justru malah bikin jadi konsumtif dan karena akses keuangan tuh jadi gampang banget. Terus juga jadi kayak apa namanya? eh jadi bisa jadi karena tadi tuh Siva sempat singgung ya soal pertanyaannya kalau misalnya bisa bayar ini itu gitu lewat e-wallet atau lewat kemudahan dari fintech itu tuh bisa jadi juga ada kayak salah sambung gitu-gitu. Oke, Ella. Terima kasih. Untuk iya ada Yeni, ada Syifa, ada Dian, dan ada Ella. Kemudian kami diskusikan terlebih dahulu untuk Ali dan Fahri. Nanti jika ada waktu yang berlebih setelah kami menjawab akan kami tanyakan. Sebelumnya Ibu saya dan kelompok saya izin untuk berdiskusi terlebih dahulu ya, Bu. Silahkan. Eh, boleh meminta tolong ditampilkan tadi pertanyaan teman-temannya. Share screen. Share screen untuk pertanyaannya, Bu. Iya, Ha. Yang sudah masuk tadi Baik, sebentar saya sebelumnya saya catat dulu karena tadi saya catatnya manual, nanti saya segera share screen. Oke.
Oke, teman-teman, saya izin jawab pertanyaan Siva duluan ya. Jadi kan Siva nanya, nah kalau dilihat Dana kan udah banyak kolaborasi sama pemerintah dan BUMN, misalnya buat bayar BPJS dan pajak. Nah, menurut kita itu apakah kolaborasi kayak gini jadi kunci pertemuan mereka atau lebih karena user experience aplikasinya yang simple? Nah, menurut kita ini tuh bisa jadi pertumbuhan buat dananya sendiri sih. Soalnya kan jadi lebih mempermudah orang untuk membayar BPJS dan juga pajak. Jadi tidak harus pergi ke kantornya lagi. Nah, jadi bisa menumbuhkan si aplikasi Dana ini jadi bisa dipakai banyak orang karena lebih mudah seperti itu. Atau lebih karena user experience aplikasi yang simple itu juga bisa jadi karena eh, menambah experience si penggunanya untuk lebih simpel aja. Jadi kayak nggak usah harus ke tempatnya lagi untuk bayar pajak. Jadi intinya adalah aplikasi Dana ini eh, apa sih maksudnya? Sistem kolaborasi ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan aplikasinya tersendiri, aplikasi dananya itu sendiri. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Syifa? Oke, terima kasih Mando. Eh, saya setuju ya. Saya Man- termasuk yang pakai pakai apa namanya? Menurut saya salah satunya adalah karena kolaborasi. Karena kalau kalau misalnya semakin banyak kolaborasi, semakin banyak apa namanya yang make kan, yang butuh itu. Kebetulan saya pakai Dana tuh eh, karena dia itu salah satu opsi ketika saya melakukan pembayaran melalui, maksudnya kalau misalnya saya mau akses Play Store, beberapa fitur tuh dia ngasih pilihan tuh Dana gitu dibandingkan Visa atau Mastercard. Saya agak ini ya, maksudnya karena kasus kebobolan kartu kredit banyak, saya agak apa namanya hati-hati gitu menggunakan sisi gitu. Jadi saya nggak terlalu sering attach sisi saya gitu di marketplace atau dimanapun, saya jarang gitu. Nah, yang paling enak adalah karena di situ ada pilihannya Dana. Beberapa, maksudnya setiap ada apa namanya transaksi di marketplace gitu, kalau ada pilihan Dana saya pasti pakai Dana. Itu alasan saya kenapa pakai Dana. Jadi apa namanya? Menurut saya sih kolaborasinya ya. Jadi dia ada kolaborasi sama Google juga nih kayaknya. Jadi banyak transaksi apa aplikasi-aplikasi yang juga bisa pembayarannya itu pakai untuk subscription-nya tuh bisa pakai Dana. Jadi kolaborasi itu menurut saya eh, signifikan. Kalau user experience yang lain banyak. Cuma kolaborasi ini yang memungkinkan kita apa namanya si kita sebagai konsumen tuh punya alternatif pilihan lebih banyak tuh karena Dana ini dibandingkan pakai sisi itu lebih nyaman sih pakai Dana. Dan oh ya satu lagi saya pakai Dana tuh juga karena dia nggak perlu ada minimum saldo yang mengendap ya. Jadi nol pun bisa. Jadi kadang saya top up Dana tuh cuma kalau misalnya saya mau. Kan saya belajar bahasa pakai Duolingo gitu ya. Jadi eh, itu kan ada di Play Store apa kalau mau subscribe itu pilihannya salah satunya bisa Dana gitu. Jadi saya top up Dana untuk perpanjang subscription Duolingo itu ya setiap mau habis aja gitu. Baru top up. Setiap mau transaksi top up. Jadi nggak pernah ada saldo mengendap berapa berapa rupiah gitu nggak ada. Selalu nol sih. Dan itu bisa gitu di Dana. Itu salah satu alasannya. Oke, lanjut. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Destri dan Mando. Oke, selanjutnya saya izin jawab pertanyaan dari Yeni yang pertanyaannya itu dengan case bahwa tahun 2024 sampai 2025 itu ada penutupan sekitar 3.200 cabang bank karena peralihan ke transaksi digital. Nah, gimana cara bank-bank konvensional di Indonesia itu menyikapi ancaman ini dan inovasi apa yang kira-kira harus dilakukan supaya tidak kalah saing? Jadi, dengan adanya informasi bahwa di tahun 2024 sampai 2025 ada penutupan sekitar 3.200 cabang bank itu sebetulnya apa namanya bukan bukan tutup karena bangkrut gitu loh. Jadi tutup karena peralihan
ke layanan digital. Dan juga bukan berarti bank-bank konvensional di Indonesia itu melemah gitu. Nah, contohnya kayak untuk bank-bank besar di Indonesia itu justru nyikapin ancaman ini tuh ya dengan transformasi tadi. Misal kayak contoh BCA kan sekarang itu memperkuat layanan mobile banking ya. Dan juga pokoknya sudah sangat bertransformasi. Contoh untuk kita ganti kartu aja sekarang udah bisa tinggal ke mesinnya gitu loh. Jadi nggak usah ke tellernya gitu, nggak usah ke petugasnya gitu. Bisa langsung ganti sendiri ke mesin yang emang udah disediain di eh, bank BCA-nya. Tapi memang belum semua bank itu ada mesin tersebut. Terus juga untuk dari Bank Jago sama si Bank itu kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, mereka langsung bertransformasi sepenuhnya jadi bank digital murni gitu, udah nggak ada offline banknya. Dan juga inovasi yang eh, bisa dilakukan supaya tidak kalah saing dengan fintech itu bisa melakukan salah satunya itu digitalisasi layanan penuh. Contohnya kayak pembukaan rekening secara online, terus juga kartu debit atau kredit digital, terus layanan BVAS dan juga KRIS. Terus juga bisa dilakukan kolaborasi dengan fintech, kayak untuk menciptakan ekosistem keuangan terbuka. Contohnya kayak BRI kerjasama atau kolaborasi sama Link aja. Dan juga bisa dilakukan fokus kepada keamanan data dan juga trust bagi konsumennya karena ini salah satu keunggulan dari eh, bank itu sendiri ketimbang fintech. Jadi strategi utamanya itu bukan lagi buat ngebangun atau memperbanyak cabang fisik, tapi juga justru harusnya memperkuat layanan digital mereka dan juga ekosistemnya. Terus untuk pertanyaan kedua, yaitu untuk DeFi dan juga smart contract, gimana sih cara pemerintah di Indonesia mempersiapkan disrupsi? Jadi setelah kelompok tiga diskusikan, jadi ada beberapa regulasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga disiapkan oleh pemerintah. Salah satunya itu dari Bank Indonesia sendiri tuh udah punya peta jalan payment system blueprint tahun 2025. Di situ tuh isinya ada rencana besar terkait digital currency nasional yang bisa jadi alternatif supaya transaksi keuangan itu tetap dalam kontrol bank. Meskipun teknologi blockchain sekarang itu berkembang. Terus juga dari OJK itu mengeluarkan Regtech dan juga Subtech Roadmap serta POJK tentang inovasi keuangan digital. Terus juga dari Badan Pengawas Perdagangan dan Berjangka Komoditi juga sudah mulai mengatur perdagangan aset kripto yang menjadi pondasi bagi DeFi itu sendiri. Dan ini tuh salah satu langkah awal untuk memastikan bahwa transaksi berbasis blockchain itu tetap dalam kepastian hukum. Jadi bisa dibilang pemerintah itu nggak langsung mengadopsi penuh si DeFi ini sendiri, tapi juga milih strategi prudent atau menguji coba, terus juga memperkuat dari regulasi dan juga menyiapkan infrastruktur supaya ketika nantinya teknologi ini tuh semakin matang, semakin masif juga, di Indonesia itu sudah siap secara hukum, teknis maupun untuk perlindungan dari konsumen itu sendiri. Mungkin cukup dari kelompok tiga. Apakah sudah oke ya nih? Oke, terima kasih Nur Fitri. Saya lengkapi ya. Jadi memang kalau dari dulu itu sebelum masuk apa namanya fintech itu bank itu sudah punya mindset untuk kedepannya akan branchless banking. Karena kebetulan teman saya ini kerja di bank ya, dan itu kita udah diskusikan, dia udah sempat ngomong itu dari beberapa tahun yang lalu sebelum COVID-19.
gitu. Jadi memang bank-bank konvensional itu sudah mengarah untuk ke branchless banking. Branchless banking itu berarti tidak ada lagi kantor fisik atau sangat sedikit kantor fisik gitu. Karena itu kan akan jadi beban operasional ya kantor fisik itu untuk si bank. Jadi semuanya di apa namanya digantikan oleh agen-agen. Mungkin bukan fintech. Jadi kamu tahu ya di toko-toko pulsa itu sekarang kan banyak yang bisa top up, bisa transfer, bisa tarik ya. Kalau misalnya ada yang tahu agen-agen bank itu, jadi kayak apa namanya toko-toko pulsa itu mereka udah berperan sebagai agen-agen dari bank-bank konvensional ini. Itu jauh sebelum berkembangnya fintech sekarang. Nah, dengan adanya fintech-fintech sekarang, bank-bank juga mulai, maksudnya bertransformasi juga, mengembangkan unit bisnis digital banking. Misalnya kayak BCA, dia punya Blue by BCA. Itu unit bisnis yang sendiri ya. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan di bawah BCA, tapi benar-benar anak perusahaannya si BCA, dia punya digital banking namanya Blue. Nah, si Blue ini nggak punya kantor fisik. Jadi semua aktivitas tuh hanya lewat handphone. Kalau misalnya kamu coba install, saya pakai Blue udah lama ya dari beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu pakai Blue. Karena itu apa namanya biaya adminnya nggak ada. Jadi buat kalian kalau mahasiswa yang pengen nabung nggak ada biaya admin di Blue aja, dapat kartu debitnya juga. Terus apa namanya? BRI juga punya digital banking, dia BRI Agro punya digital banking. BTPN punya Genius gitu. Jadi bank-bank itu punya lini bisnis digital banking juga gitu. Jadi itu eh, tapi bukan berarti mereka akan menyasar segmen fintech beda. Segmen fintech ini untuk yang unbanked population. Saya pernah bahas di awal tuh tentang unbanked sama bank population ya. Nah, fintech ini target pasarnya si unbanked population. Jadi nggak akan bisa masuk baik, maksudnya nggak bisa diterima nih sama bank sama bank konvensional baik yang digital maupun yang ada fisik tuh populasi yang unbanked population itu nggak bisa. Karena bank itu punya standar NPL non-performing loan. Terus mereka ada syarat kolateral di mana bank unbanked population ini nggak bisa kasih. Gitu. Jadi biasanya yang fintech-fintech ini menyasar unbanked population yang tidak diharuskan memberikan kolateral atau jaminan ketika melakukan pinjaman. Itu target pasar. Jadi segmen pasar mereka beda. Jadi tidak jadi saingan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa pertanyaan lagi? Masih ada yang Ella sama yang Mardiana, Bu. Oke, Silahkan. saya izin jawab pertanyaan dari Ella, yaitu fintech kan bawa inklusi keuangan buat masyarakat kecil sampai UMKM. Tapi menurut kalian, apa ada risiko masyarakat justru makin konsumtif karena akses keuangan jadi gampang banget? Dan contoh risiko lainnya seperti salah sambung ataupun salah bayar. Jadi kalau menurut saya, Ella, itu benar banget kalau financial technology itu memang meningkatkan risiko masyarakat itu menjadi lebih konsumtif. Mungkin karena apa-apa menjadi lebih mudah, seperti bayar-bayar itu tinggal QRIS-QRIS aja gitu. Kadang kan juga tidak berasa ya. Atau bahkan peminjaman-peminjaman online yang aksesnya itu cukup lebih mudah dan akan meningkatkan konsumtif karena kayak gampang tinggal pinjam gitu. Tapi kalau menurut saya memang intinya itu bukan di penolakan fintech, tapi di edukasi dari literasi keuangan itu tersendiri. Apalagi kalau mengenai konsumtivitas itu, kalau menurut saya juga dari pengelolaan keuangan pribadinya juga. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan itu lebih ke edukasinya dan kesadaran dari diri sendiri untuk mengatur keuangan tersendiri. Jadi bukan dari financial teknologinya. Tapi kalau kemudian untuk salah sambung ataupun salah bayar, itu juga kalau menurut saya juga dari perlindungan konsumen, dari financial teknologinya itu bisa ditingkatkan. Dan tentunya dari konsumennya juga, dari kita sebagai pengguna fintech itu tersendiri juga harus lebih menyadari dan meningkatkan keamanan data-data kita pribadi. Jadi seperti tidak membagikan OTP kita atau password atau PIN kita terhadap siapapun. Kemudian ya lebih
seperti mengecek ulang nomor rekening atau tujuan pembayaran sebelum melakukan pembayaran-pembayaran itu sehingga lebih menghindari salah sambung ataupun salah bayar yang Ella maksud itu. Kalau dari hasil diskusi kami seperti itu, mungkin dari Ibu Desria ada tambahan? Oke. Bahwa inklusi, iya, tadi udah disampaikan sama Kayla ya, literasi. Jadi selalu saya sampaikan bahwa perkembangan fintech, perkembangan teknologi itu harus diiringi dengan literasi digital dan literasi keuangan yang baik. Jadi ini akan menjadi perkembangan fintech yang sebenarnya bagus ya, memudahkan, menjadikan lebih efisien, baik untuk si produsen maupun konsumen itu akan jadi bumerang ketika kamu tidak punya literasi digital atau literasi keuangan yang baik gitu. Literasi digital misalnya tidak sembarangan ngeklik, tidak sembarangan apa namanya tadi membuka website tertentu gitu ya. Itu kan terkait dengan literasi digital ya. Kamu harus semakin berhati-hati gitu ketika menggunakan teknologi. Karena ya celah namanya digital teknologi kan banyak celah yang diciptakan manusia kan bisa jadi apa namanya malah jadi bumerang gitu, jadi scamming, phishing dan lain sebagainya. Literasi keuangan juga ketika kamu memahami bahwa hidup itu bukan hanya untuk sekarang ya, bukan YOLO, you only live once itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip planning karena saya mengajar manajemen keuangan juga ya. Ada financial planning yang kamu harus pikirkan tujuan keuangan kamu di masa depan. Kan kamu akan berkeluarga, kamu akan punya anak kamu harus sekolah. Nah, itu harus kamu pikirkan. Jadi kamu tidak akan berpikir hanya untuk masa sekarang. Nggak akan lagi ikut tren FOMO, fear of missing out atau YOLO, you only live once because you have something in the future that you have to take care of gitu. Jadi kamu apalagi yang laki-laki harus berpikir anak dan istrinya gitu kan. Kamu harus justru beralih ke tren fintech ini dimanfaatkan bukan hanya untuk konsumtif tapi juga untuk peningkatan kekayaan gitu dengan investec gitu kan. Fintech itu nggak cuma konsumtif ya, tapi juga ada fintech lain yang justru bisa membantu konsumen itu untuk meningkatkan kesejahteraannya gitu. Contohnya ya Investec, Welltech kayak gitu. Jadi harus diiringi dengan literasi digital dan literasi keuangan. Oke, terakhir Oke, itu terakhir ada pertanyaan dari Dian ya. Dia dia nanya di slide ancaman kan menyebutkan khawatir terhadap kebocoran data. Nah, langkah apa sih yang harus dilakukan agar konsumen percaya menggunakan aplikasi digital? Nah, menurut saya itu ada dua langkah ya. Yang pertama ada lang yang pertama itu adalah meningkatkan keamanan dari aplikasi digital tersebut. Yang kedua adalah regulasi. Nah, meningkatkan keamanannya itu contohnya eh, kan kalau sekarang kita misalnya contohnya kalau misalnya mau bayar kris pakai Dana itu kayak ada biometrik kan yang pakai sidik jari. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh dari aplikasi digital tersebut untuk meningkatkan keamanannya. Lalu yang kedua ada regulasi. Nah, kita tuh meningkatkan regulasi dari OJK, BI, ataupun UU Perlindungan. Jadi kita menunjukkan kepada konsumen bahwa kita itu sudah terregulasi dari OJK, BI, maupun UU Perlindungan seperti itu. Mungkin sudah. dari sudah Bu. Oke, tadi pertanyaannya siapa? Pertanyaan Dian Bu. Oh, Dian. Di slide ancaman menyebutkan khawatir terdapat kebocoran data, langkah apa yang harus dilakukan agar konsumen percaya menggunakan aplikasi digital. Sebenarnya kebocoran data itu ya namanya teknologi ya, pasti yang kan diciptakan oleh manusia. Eh, ada pasti peluang-peluang untuk error gitu atau sistem-sistem yang tidak bekerja dengan sempurna gitu. Nah, apalagi modus-modus kejahatan juga kan berkembang terus gitu mereka. Yang harus dilakukan selain meningkatkan sistem keamanan siber ya, masyarakatnya juga harus terliterasi dengan baik, itu tidak mudah percaya, tidak mudah apa mengklik sesuatu gitu kan, lebih berhati-hati menggunakan apa namanya fintech atau menggunakan internet gitu. Jadi internet ini memang sangat memudahkan, tapi juga tadi kalau tidak bijak ya bisa jadi apa eh, bumerang buat kita sendiri. Agar konsumen percaya menggunakan aplikasi digital, ya
eh, biasanya nih, jadi kalau di perusahaan tuh ada unit intelligence, threats intelligence unit. Saya kemarin sempat baca tuh, threats intelligence unit, unit intelijensia ancaman-ancaman. Jadi mereka tuh sudah terbiasa untuk mengantisipasi kira-kira ancaman apa yang mungkin terjadi. Jadi ada skenario kejahatan yang mungkin apa namanya bisa menyerang sistem keamanan data mereka. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan fintech untuk mengantisipasi kebocoran data. Jadi mereka sudah mengantisipasi sebelumnya dulu model-model kejahatan digital itu sekarang seperti apa, yang terjadi di luar bisa jadi masuk ke Indonesia. Jadi sudah diidentifikasi gitu. Makanya mereka menciptakan atau punya nih unit intelligence ya ancaman ini, threats intelligence unit. Nah itu bisa jadi apa namanya? Oke, sudah jam 10, kalian mungkin ada kelas juga, saya juga mau ke kampus. Terima kasih semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. syukron. Bu. Saya